Ya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Arifin dari kelas MC 502. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Saya memilih opsi yang kedua mengenai bisnis digital. Adapun rumusan masalah pada materi yang saya sampaikan, yang pertama pengertian bisnis digital. Yang kedua, perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional. Yang ketiga, jenis-jenis bisnis digital. Yang keempat, studi kasus perusahaan digital. Yang kelima, keunggulan bisnis digital. Yang keenam, transformasi digital dan usulan pengembangan bisnis. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital sebagai inti utama dalam proses penciptaan nilai, penyampaian produk atau jasa, interaksi dengan pelanggan, serta pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan. Teknologi digital seperti internet, apalagi mobile, cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan menjadi fondasi utama bisnis digital. Perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional, yang pertama dari aspek media operasional. Kalau bisnis konvensional secara fisik seperti toko, kantor. Kalau bisnis digital, medianya yaitu media digital seperti platform online, aplikasi, dan lain-lain. Aspek kedua, jangkauan pasar. Kalau bisnis konvensional, jangkauannya terbatas beberapa wilayah saja. Untuk bisnis digital, mencakup wilayah global atau tanpa batas. Yang ketiga, dari aspek interaksi pelanggan. Kalau bisnis konvensional harus ketemu langsung atau tatap muka. Kalau bisnis digital terjadi secara online dan real time. Yang keempat, ada biaya operasional. Kalau bisnis konvensional relatif tinggi. Kalau bisnis digital lebih efisien. Yang kelima, pengambilan keputusan. Kalau bisnis konvensional berdasarkan pengalaman, sedangkan bisnis digital berbasis data dan analitik. Jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital merupakan bentuk digitalisasi dari bisnis tradisional yang sebelumnya berjalan secara offline. Contoh, toko buku fisik menjadi toko buku online. Bank konvensional menyediakan layanan mobile banking. Yang kedua, jenis bisnis digital, fasilitator digital dari bisnis non-digital. Bisnis digital yang berperan sebagai perantara antara penyedia dan pengguna jasa atau produk tanpa memiliki aset atau utama secara langsung. Contohnya marketplace, Tokopedia, Shopee, platform transportasi online. Yang ketiga, bisnis digital hybrid menggabungkan operasional fisik dengan platform digital secara terintegrasi. Contoh retail yang memiliki toko fisik dan e-commerce, restoran dengan layanan pesan online dan dine-in. Selanjutnya, studi kasus perusahaan digital. Di sini saya memilih Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan berbasis aplikasi seperti transportasi, pengantar makanan, pembayaran digital, dan layanan keuangan. Jenis-jenis bisnis digital yang diterapkan dalam Gojek ini yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital, karena Gojek menghubungkan mitra pengemudi, pedagang, dan konsumen melalui platform digital tanpa memiliki kendaraan atau restoran sendiri. Keunggulan bisnis digital Gojek. Yang pertama, pasar tanpa batas. Gojek mampu menjangkau jutaan pengguna di berbagai wilayah dengan hanya satu aplikasi. Ekspansi pasar dapat dilakukan tanpa harus membangun infrastruktur fisik besar. Yang kedua, potensi penghasilan. Gojek memperoleh pendapatan dari berbagai sumber seperti komisi transaksi, biaya layanan, iklan dan kemitraan, layanan keuangan digital, model multi-stream revenue ini meningkatkan stabilitas dan
skalabilitas bisnis. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Gojek menggunakan aplikasi mobil untuk layanan real time, big data, dan AI untuk rekomendasi layanan, sistem pembayaran digital atau GoPay untuk pembayaran secara digital. Transformasi digital dan usulan pengembangan bisnis. Transformasi digital yang dilakukan oleh Gojek yang pertama mengubah layanan transportasi tradisional menjadi basis aplikasi. Yang kedua mengintegrasikan pembayaran digital dalam satu ekosistem. Yang ketiga mengembangkan super aplikasi dengan berbagai layanan dalam satu platform. Yang keempat mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data pelanggan. Usulan pengembangan bisnis digital untuk kedepannya, yang pertama, pemanfaatan AI yang lebih lanjut. Yang kedua, untuk personalisasi layanan dan prediksi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ekspansi layanan berbasis keuangan digital. Yang keempat, seperti kredit mikro bagi UMKM dan mitra. Yang kelima, penggunaan keamanan data dan privasi. Yang keenam, untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang ketujuh, kolaborasi dengan UMKM lokal. Yang kedelapan, agar ekosistem digital semakin inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulan, bisnis digital merupakan evolusi penting dalam dunia usaha modern yang menekankan pemanfaatan teknologi sebagai sumber keunggulan kompetitif. Studi kasus Gojek menunjukkan bahwa bisnis digital mampu menciptakan pasar tanpa batas, potensi penghasilan yang besar, serta efisiensi operasional tinggi. Transformasi digital yang berkelanjutan menjadi kunci agar perusahaan tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.